minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan melanjutkan kajian kita yaitu surah Luqman, dan kali ini kita akan bersama dengan guru kita yaitu Abi Amir Faisal yang akan mengkaji surah Luqman ayat 16 hingga 17. Silakan Abi, fadhal. Bu, Ibu tahu enggak biji sawi? Pernah melihat? Itu salah satu biji-bijian yang paling kecil. Tapi kalau Ibu tanam itu bisa tumbuh kan? Iya. Itulah Bu perumpamaan tentang amal soleh. Amal soleh sekecil apapun jangan diremehkan. Karena dia akan tumbuh. Amal soleh sekalipun hanya sebesar biji sawi, kerjakan. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan sebuah amal baik sekecil apapun, sekalipun kamu hanya dengan tersenyum kepada saudaramu. Coba senyum pada temannya sebelahnya. Yes. Wih, luar biasa kan? Nah, nanti senyumnya ibu ini tunjukkan pada suami. Ya. Nanti ibu akan bahagia. Pak Ustadz terlambat, suamiku sudah meninggal Pak Ustadz. Nanti niat ibu untuk bersenyum pada suami, buktikan di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti berkumpul dengan suami dan berkumpul dengan istri di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya mulai hari ini niatnya kepada pasangan jangan sehidup semati. Tapi sehidup sesurga. Gimana? Sehidup sesurga. Itulah dia tentang hakikat cinta yang sejati. Bunda, halo. Nah, ini yang Allah umpamakan. Bahwa kita supaya kokoh iman kita. Supaya kokoh jiwa kita. Di era digital ini. Nasihat Luqman penting untuk dibaca. Yaitu apa? Caranya. Pertama kata Luqman. Sadarlah bahwa engkau sedang dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menipu Allah? Enggak bisa. Saat di kamar sendirian, kamar dikunci. Di rumah sendirian, rumah dikunci. Tidak ada orang tahu. Tapi Allah tahu. Makanya jangan coba-coba menipu Allah. Dengarkan kata Luqman. Ya bunayya, wahai anakku. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Sungguh kata Luqman, sekalipun hanya sebesar biji sawi di sebuah batu yang terpencil, fatakun fi sokhrah, di tengah padang pasir, au fis samawat, atau di langit semesta, au fil ard, atau di bumi manapun, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya. Maka jangan bersembunyi dari Allah. Allah pasti akan mengeluarkan dosa yang diperbuat seseorang. Kenapa? Innallaha latifun khabir. Allah maha lembut. Artinya Allah maha lembut, ilmu Allah sangat luas. Khabir, Allah akan memberikan balasan terhadap amal sekecil apapun. Ini cara pertama. Apa Bu? Merasa dikontrol
oleh Allah. Lagi, cara pertama, merasa dikontrol oleh Allah. Yang kedua, kata Luqman, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah, tegakkan sholat. Ingat, mulai hari ini jangan membiasakan diri melambat-lambatkan sholat. Orang yang segera sholat, menjelang adzan sudah wudu, adzan dikumandangkan langsung jawab. Setelah adzan langsung berdoa adzan, mendoakan Rasulullah, ati Muhammadinil wasilah, ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad surga paling tinggi. Maka di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man da'a liyal wasilah syafa'tu yaumal qiyamah. Yang ketiga, supaya jiwa kita kokoh di era digital ini adalah jadikan diri kita manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Caranya bagaimana? Ngajak orang kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ada orang hanya ngajak kebaikan. Bu, itu tetangga kita berjudi. Biarin aja dah. Gak boleh. Jangan hanya menjadi orang soleh sendirian. Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Mengapa tetanggamu kau biarkan berbuat maksiat padahal kamu melakukan kebaikan? Maka Allah akan menghukum seseorang karena mendiamkan sebuah keburukan. Karenanya harus seimbang. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang ketiga, ketika seseorang imannya kuat, merasa dikontrol oleh Allah, salatnya dijaga, maka dia solehah, soleh, masya Allah luar biasa. Dan dia bermanfaat bagi orang lain, selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka orang itu akan diuji oleh Allah tentang imannya. Saat ujian tiba, sabarlah. Wasbir ma asobak. Kenapa? Karena inilah bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Dan untuk mencapai semua ini, kita harus punya kemauan yang kuat. Inna dzalika min azmil umur. Kata al-azm artinya kemauan yang kuat. Tidak mungkin mencapai semua itu kontrol Allah. Salat, mencegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Sabar ketika diuji tidak mungkin mencapai tanpa kemauan yang kuat. Siap kemauan yang kuat? Siap insya Allah. Amin. Baik, Masya Allah. Bu, Pak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi Amir. Alhamdulillah hari ini kita udah dapat banyak ilmu ya dari guru-guru kita ya. Semoga ini bisa menambah pahala dan pengetahuan kita semua. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Bu, pernah nggak waktu naik tangga ya, jalan jauh, atau misalnya nih bangun dari duduk, tiba-tiba sendi terasa nyeri. Pernah nggak Bu? Ngilu atau kaku pernah? Wajar, karena kenapa? Sering bertambahnya usia kita, atau karena sering beraktivitas berat, kondisi sendi memang bisa menurun Bu. Ya, tapi tenang aja, saya punya solusinya. Ini dia. Nah, Viostin. Viostin adalah nutrisi khusus sendi dengan kombinasi glukosamin dan kondroitin yang bekerja sinergis membantu memperbaiki tulang rawan sendi yang rusak serta mengurangi radang dan nyeri sendi. Diperkaya dengan vitamin C untuk membantu pembentukan kolagen dan jaringan mangan untuk proses pengingatan. Magnesium yang berperan dalam relaksasi otot dan metabolisme kalsium. Serta zinc sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan sendi. Dengan kandungan ini, Viostin membantu mengurangi nyeri sendi, membuat sendi lebih fleksibel dan mudah digerakkan, serta memperbaiki dan menjaga kesehatan tulang rawan sendi kita. Produk ini cocok untuk lansia, pekerja yang sering menggunakan sendi secara berlebihan, maupun orang yang aktif berolahraga. Viostin sudah bersertifikat halal. Aman dikonsumsi dalam jangka panjang dan cepat diserap tubuh sehingga hasilnya optimal. Jadi
untuk sendi yang sehat dan gerak bebas tanpa nyeri, percayakan pada Viostin. Viostin, jaga sendimu, bebaskan gerakmu.